على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, jamaah salat zuhur yang berbahagia. Saya bahagia bisa berada di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pada hari yang baik, bulan yang baik, dan kesempatan yang baik ini. Sesungguhnya peristiwa yang kita lakukan secara bersama-sama dalam sukacita itu kita sebut dengan pesta. Jadi selama 30 hari inilah kita pesta ketaatan, pesta ketakwaan, pesta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasakan dengan seksama bagaimana ajaibnya merasa dekat dengan rahmat, ampunan, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Sesungguhnya jamaah zuhur yang berbahagia, sebelum sedikit kita bahas tentang buku Letter from Turkey, saya ingin beri sampel sederhana bagaimana saat ini kita membaca hadis, karena sebenarnya buku ini pun adalah bagaimana kita memperluas cakrawala kebaikan, serta bagaimana kita membuat ayat-ayat Allah baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau di tengah kejadian sekitar kita itu lebih bertenaga, pesannya lebih dalam kepada kita. Hadis tentang Ramadan yang paling terkenal adalah man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan, jadi penggalan pertama, siapa yang berpuasa Ramadan, mesinnya karena iman dan berharap ridho Allah SWT, rewardnya Allah ampunkan dosa-dosanya. Jadi ada 3 penggalan yang sama-sama pentingnya pada hadis ini. Manakala kita cuma menekankan hadis ini pada penggalan pertama, bahwa betapa pentingnya puasa Ramadan, berarti kita mengkerdilkan hadis ini. Puasa Ramadannya apakah yang terpenting dalam penggalan itu? Bukan. Karena itu hadis riwayat Ahmad, Nabi berkata, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak yang berpuasa, dia cuma dapat lapar dan haus. Ada lagi para sahabat datang ke Rasulullah bercerita tentang seorang wanita yang banyak sholatnya, banyak puasanya, berzakat. Nabi bilang, "Hiya finnar." Dia di neraka, kata Nabi. Bahwa ibadah-ibadah fisik itu harus benar, mesinnya itu dari keimanan. Jadi ketika kita bicara bagaimana keimanan yang menggerakkan, bagaimana keimanan yang menjadi mesin, nah itu jauh lebih penting. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya yakin pendidikan kita di sini rata-rata bagus-bagus, tetapi sejauh mana wawasan, pendidikan, pengetahuan dapat mengubah manusia menjadi lebih baik? Pada saat keburukan sudah membudaya, sudah menjadi kebiasaan, pengetahuan lumpuh, ilmu pengetahuan lumpuh. Waktu minuman keras belum diharamkan secara mutlak, turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar, tentang minuman keras, ya, dan perjudian. Allah kasih pengetahuan dulu, Allah tanamkan pengetahuan dulu. Di dalam keduanya itu ada manfaat dan ada bahaya, tapi bahayanya jauh lebih berat daripada manfaatnya. Ketika turun ayat ini, apakah para sahabat Nabi berhenti minum khamar? Belum. Ternyata pengetahuan lumpuh, bukan mesin yang kuat ke arah perbaikan. Orang kalau merokok, bapak-bapak, sambil buka bungkusnya itu kan baca peringatan pemerintah merokok dapatnya tidak? Tapi kenapa mesti merokok? Mesin pengetahuan tidak selamanya bisa kita harapkan. Ada sesuatu yang lebih kuat untuk diandalkan, yaitu keimanan. Karena itu ibadah apapun yang terpenting adalah mesin di dalam.
Lihat bagaimana bersikap. Nabi mengajarkan bersikap tentang wudhu misalnya. Kalau kita berwudhu, nggak boleh berlebih-lebihan membuka keran. Disuruh sehemat mungkin. Kata Nabi, walaupun kamu berada di sungai yang sedang mengalir. Artinya kita bersikap bukan karena faktor-faktor di luar diri kita. Karena air banyak kita bisa hambur-hambur, tidak. Bahwa kita berbuat baik, memang kita menghargai diri kita sebagai pribadi yang beriman. Jadi tidak peduli dengan dimensi luar. Pada saat mesinnya adalah keimanan. Coba kita bicara tentang kesabaran saja misalnya. Ini puasa adalah madrasah kesabaran yang sangat baik. Ulama-ulama dulu itu bicara tentang kesabaran itu ada 3 bagian. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, ya kan? Sabar dalam meninggalkan yang haram, dan sabar atas musibah. Ini sangat baik. Tetapi sebenarnya perspektif tentang sabar bukan terbatas pada 3 ini. Jauh lebih luas dari itu. Dia menembus dimensi sosial, dimensi hukum, bahkan dimensi masa depan. Dimensi hukum misalnya, suatu hari Zaid bin Su'dah, seorang Yahudi, datang ketika Nabi bersama para sahabatnya. Tiba-tiba dia menarik syal Nabi, sorban Nabi, dan berkata, "Ya Muhammad, bayar hutangmu." Memang keluarga Bani Hashim ini suka kelak bayar hutang. Dia bilang seperti itu. Melihat itu, Umar bin Khattab yang ada di dekat Nabi langsung mendelik, mengancam Yahudi itu. Kata Nabi, "Ya Umar, mahla ya Umar, slow ya Umar. Yang kami berdua butuhkan bukan begitu. Aku butuh dinasihati untuk menjadi penghutang yang baik. Dia perlu dinasihati untuk menagih hutang yang baik. Walaupun sebenarnya jatuh tempo hutang aku itu belum sekarang, baru 3 hari lagi." Seorang pemimpin dilecehkan di depan umum seperti itu. Lihat betapa perspektif kesabaran sangat luas. Kata Nabi ke Umar bahwa ini Yahudi ke Baitul Mal, tolong bayarkan hutangku dan lebihkan 20 sak korma. Umar protes, "Ya Rasulullah, kalau bayar hutangnya oke, tapi kelebihannya itu buat apa?" Sebagai kafarat, sebagai denda karena kamu tadi sudah membuat dia takut. Subhanallah. Bahkan kesabaran punya dimensi masa depan. Nabi SAW ketika berdakwah ke Taif itu diuji demikian rupa. Dilempar oleh anak-anak Taif, anak yang kecil-kecil. Itu pelecehan yang luar biasa. Nabi kalau di Mekah juga ditolak oleh para musyrikin Mekah. Tetapi yang musuhinya secara langsung adalah pemuka-pemukanya. Jadi memang berimbang ini lawan. Kalau di Taif benar-benar dilecehkan, sampai keluar rangkaian pengaduan Nabi kepada Allah yang sangat emosional. Ibtiharat Nabi yang sangat emosional. Di antara penggalan yang sangat emosional itu adalah, "Allahumma illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali." Ya Allah, asalkan Engkau tetap ridha, maka aku tidak peduli atas apapun yang terjadi. Begitu selesai berdoa, 2 malaikat gunung diutus kepada Rasulullah. Apakah ini Taif mau dibalik seperti kaum Lut? Nabi bilang, "Siapa tahu," kata Rasulullah. Lihat jawabannya, maha inspiratif. Siapa tahu dari sulbi orang Taif ini akan lahir generasi yang mentauhidkan. Subhanallah. Dimensi masa depan. Baiklah, jamaah zuhur yang berbahagia. Jadi bagaimana kita melihat agama, bagaimana kita memperdayakan sumber-sumber yang sangat kaya di dalam Islam sebenarnya. Nah, dalam kerangka itulah sebenarnya saya menulis buku-buku saya, gitu ya. Termasuk yang terbaru ini adalah Letter from Turkey. Jadi buku Letter from Turkey ini ada 3 poros sebenarnya saya isi: cinta, perjalanan, dan inspirasi. Ya. Kalau cinta itu memang bagaimana kita merawat sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Karena kesyukuran sebenarnya dimulai dari bagaimana kita bisa merawat cinta. Bagaimana kita bisa merawat kasih sayang. Di sanalah
tumbuh benih kesyukuran. Bahwa ketika berpisah dengan keluarga baru saya rasakan betapa berharganya waktu bersama. Jadi alangkah naifnya kalau kita yang diberi kenikmatan selalu bisa bersama dengan keluarga kita, tapi kita tidak menggunakan itu dengan baik. Jadi begini, Nyamazur yang berbahagia, kita diberi momentum-momentum indah di dalam kehidupan ini untuk bisa mengubahnya menjadi ladang amal. Kata kuncinya adalah, kita ingat kata kunci saja, keywordnya adalah manusia yang celaka adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Manusia yang celaka adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Ada kesempatan baik tapi dia tidak gunakan. Jadi di Masjid Rasulullah itu mimbarnya punya 3 anak tangga. Mimbar dulu ya, mimbar yang dulu, bukan yang sekarang. Suatu hari Rasulullah SAW naik ke tangga pertama dan berkata amin. Lalu naik lagi ke tangga kedua, lalu berkata amin. Lalu naik lagi yang ketiga, lalu berkata amin. Ketika selesai sholat, selesai berkhutbah dan sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu melakukan hal yang tidak biasa kau lakukan? Rasulullah menjawab, ketika aku naik anak tangga pertama, Jibril datang dan berdoa, meminta aku mengaminkan. Celakalah orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Ramadan adalah momentum. Jadi kalau sekiranya Ramadan saja tidak bisa menjadi momentum yang baik untuk mensucikan diri, kita tidak usah bisa berharap dari 11 bulan yang lalu. Begitu juga kebersamaan dan keluarga itu momen. Di anak tangga kedua ya, kita tabaruk dengan hadis, saya selesaikan dulu. Walaupun intinya sudah dapat sebenarnya. Anak tangga yang kedua, Rasulullah berkata, Jibril berdoa, celakalah untuk orang yang disebutkan namamu ya Muhammad, tetapi tidak bersalawat atasmu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Momentum kita dengar pengajian, rahmat Allah, para malaikat rahmat meletakkan sayap-sayapnya, berdoa untuk kebaikan kita semua. Jadi kan kasih sayang Allah semua. Allah punya 99 nama, tetapi yang ia pilih untuk menemani aktivitas kita sehari-hari adalah sifat rahmatnya, dengan nama Allah yang Rahman dan yang Rahim, mengalahkan semuanya. Lalu pada anak tangga yang ketiga, Jibril berdoa, celakalah untuk orang yang kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satunya masih hidup, tetapi itu tidak bisa mengantarkannya kepada surga. Ini adalah contoh bagaimana orang yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Jangan sampai pernikahan atau jarak atau usia membuat kita menghilangkan momentum yang baik berbakti kepada orang tua, karena tiket ke surganya itu tidak kita gunakan. Orang tua masih hidup itu tiket yang sangat baik untuk ke surga. Soalnya sering sekali pernikahan itu membuat seorang jadi kurang berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah misalnya. Untuk para istri juga begitu. Jangan sampai menjadi penghalang para suami berbakti kepada orang tua. Karena setan antara wanita dan mertuanya itu sangat besar. Kadang lelaki berbuat baik, suaminya berbuat baik kepada orang lain, dia biasa-biasa saja. Tapi ketika suaminya tahu suaminya memberi ke orang tuanya, perasaan di dalam hati itu kadang lebih dongkol. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini poros pertama dari buku Ladatul Turki, ya. Nah, karena begini, cinta dan ekspresi cinta itu suatu yang berbeda. Orang bisa punya cinta yang besar tapi mengekspresikannya miskin. Karena cinta memang insting, memang gharizah. Tetapi bagaimana mencintai itu peradaban yang dibuat manusia. Sebagaimana makan adalah insting, tetapi menggunakan sendok, garpu, pisau itu adalah peradaban yang diciptakan oleh manusia.
Lalu yang kedua, poros kedua dari buku ini adalah travel atau perjalanan. Dengan perkembangan yang pesat di Indonesia, perkembangan middle class atau kelas menengah, melakukan perjalanan itu bukan lagi sebagai suatu yang mewah, tapi justru kebutuhan. Tetapi masalahnya, jemaah yang berbahagia, hanya sedikit orang yang bisa merasakan perjalanan, how to feel. Kalau sekadar mengadakan perjalanan, lalu foto-foto selfie, ya, bahwa saya pernah di sini, itu gampang. Tapi bagaimana merasakan perjalanan itu hal yang berbeda. Padahal untuk memperkaya kebijakan di dalam diri kita, kita harus bertemu banyak komunitas, banyak budaya. Lihat Allah Subhanahu wa taala sekadar sangat baik ini sebenarnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada usia 10 tahun itu sudah berada di 5 komunitas yang berbeda. Di rumah ibunya, 2 di rumah ibu susunya, susu yang pertama, lalu susu yang kedua, ya, Kalimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad, sekitar 70 kilo dari kota Makkah. Di rumah kakeknya, di rumah pamannya. Karena orang yang berinteraksi dengan banyak komunitas lebih bijaksana daripada orang yang hidup di satu tempurung. Karena banyak sekali budaya-budaya, kebiasaan orang lain melakukan kebaikan yang kita tidak terpintas sama sekali, Bapak-bapak. Di Letter from Turkey saya ceritakan tentang cakrawala kebaikan. Jadi di Eropa itu punya musim dingin. Orang tidak bisa berada lama-lama di luar. Karena itu kadang kalau kita ada keperluan keluar beberapa menit, ya, setengah jam atau 1 jam, kita menghangatkan badan di kafe-kafe. Tapi tidak semua orang mampu untuk membayar di kafe itu. Nah, di sana ada istilah namanya suspended coffee atau kopi yang ditangguhkan. 2 orang teman Indonesia sedang berbincang, lalu tiba-tiba ada orang masuk dan bilang, saya beli kopi 3, 1 saya minum, 2-nya ditangguhkan, suspended coffee. Teman yang satunya nanya, itu apa maksudnya? Nah, nanti kita tunggu. Tidak berapa lama masuk orang, ya, orang tua kelihatan memang kurang mampu, lalu ke kasir dan berkata, masih ada nggak kopi yang ditangguhkan? Kasirnya lihat di monitor, oh masih ada Pak, saya minta 1 dong, dikasih. Subhanallah. Betapa luasnya cakrawala kebaikan. Jadi ya, kebaikan, berbuat baik tidak cukup dengan keinginan, butuh kreativitas. Pada perspektif inilah betapa bertenaganya hadis Nabi, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu ada nilai sedekah. Kreatif dalam berbuat baik. Begitu juga ini cara membaca hadis, cara membaca resource, sumber daya yang ada dalam agama kita. Sama misalnya, saya nggak mau tergesa-gesa menyampaikan bahwa ayat Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat uswah hasanah, cermin yang baik bagi kamu. Tetapi bagaimana kita menjembatani antara kehidupan kita hari ini dengan sirah, dengan kehidupan Rasulullah, tidak kita jelaskan. Misalnya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah buat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mengalami hampir semua lakon, hampir semua posisi. Rasulullah pernah menjadi murid. Setiap Ramadan Jibril datang membacakan Al-Quran untuk Nabi. Nabi belajar tartil di situ. Rasulullah menjadi guru, mengajarkan para sahabatnya. Rasulullah menjadi ayah, Rasulullah menjadi suami, Rasulullah menjadi panglima perang, Rasulullah menjadi juru damai, Rasulullah menjadi hakim ketika perbaikan Ka'bah, meletakkan kembali Hajar Aswad. Rasulullah menjadi karyawan ketika sama Khadijah, Rasulullah menjadi pedagang, Rasulullah menjadi entrepreneur. Sehingga
apapun profesi kita sekarang, kita bisa dapatkan cermin dari Rasulullah SAW. Ah, ini kita memahami hadis, memahami ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu hal-hal yang dapat kita pungut dari budaya lainnya, misalnya saya sebutkan di buku ini tentang cara minum teh orang Turki. Ya, orang Turki ini terkenal pengkonsumsi teh paling besar di dunia. Jadi sangat suka dengan teh ya. Kita sebenarnya juga suka ya, teh botol, teh manis, teh HR, macam-macamnya kita suka teh semua. Orang Turki lebih suka dari kita lagi teh. Tetapi cara menyajikan teh orang Turki juga, Bapak dan Ibu sekalian, dia tekonya itu ada 2 tingkat. Tingkat pertama yang di atas itu bersih induk teh. Jadi dimasak sampai tua betul. Di bawahnya itu air panas putih. Jadi dia menyajikan ke tamu-tamu itu kadar kekentalan tehnya sesuai keinginan kita. Mau yang pekat atau yang biasa atau yang ya gitu. Jadi dituang begitu lalu dituangkan seperti itu. Itu bagi saya luar biasa. Luar biasanya di mana? Bagaimana kita tetap memberi sesuatu dengan kondisi orang yang berbeda-beda. Nah, ini adalah klarifikasi sikap. Ini penting sekali. Salah satu dimensi kesuksesan adalah punya soft skill yang baik. Ya, nah, soft skill yang baik itu diantaranya adalah bagaimana seseorang mampu adaptasi, mampu klarifikasi sikap. Tapi bukan munafik, bukan, beda dengan munafik. Kalau munafik itu bentuknya teh, tapi ternyata racun. Ini tidak, dia tetap berikan teh, tapi selera sesuai selera masing-masing. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah tengah duduk di rumahnya, pahanya tersingkap, terbuka ya, sebagian paha Rasulullah tersingkap. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk, pintu rumah Rasulullah diketuk. Rasulullah minta dibukakan. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah bilang silakan dia masuk. Lalu Abu Bakar pun masuk dan Rasulullah tetap dengan keadaan. Jadi masih tersingkap, terbuka sebagian paha Rasulullah. Tidak berapa lama pintu Rasulullah diketuk lagi. Rasulullah tanya siapa? Jawab Umar bin Khattab. Rasulullah nyuruh orang rumahnya persilakan dia masuk. Rasulullah tetap seperti itu. Kemudian Ali juga seperti itu. Manakala pintu diketuk dan tahu yang datang adalah Utsman, Rasulullah menutup pahanya yang tersingkap itu. Lalu berkata, persilakan dia masuk. Jadi ketika tamu-tamu ini sudah pulang, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu melakukan itu kepada Utsman, tidak melakukannya kepada Abu Bakar, Umar dan Ali? Rasulullah menjawab, bagaimana aku tidak malu? Yang orang kepada Allah pun, yang Allah pun malu kepadanya. Subhanallah. Klarifikasi sikap. Dunia ini aman kalau kita bisa klarifikasi sikap ya. Kepada orang pelit gak usah diminta, kepada orang penakut gak usah ditakut-takuti, kepada orang malas gak usah disuruh, kan gitu. Manusia kan kata orang pelitnya kalau diminta, kenapa kalau gak diminta? Kata orang pelitnya, ya, nah, gitu. Jadi dalam poros inilah buku saya ini sebenarnya ditulis. Buku Letter from Turkey ini ditulis ya. Tapi sayang sekali saya bawa sangat terbatas. Mungkin kalau bisa pesan nanti kita bawa lagi, gak apa-apa, pre-order gitu. Dan 15% saja untuk Palestina, untuk Gaza. Lalu bawa pada ibu sekalian, bagaimana sebenarnya kita bisa menjalani kehidupan ini sehingga jadi peka dengan sekeliling kita. Terakhir saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita memainkan peran kita sebagai manusia. Jadi untuk berbahagia itu tidak sulit. Kita nggak usah lah teori-teori yang terlalu rumit tentang kebahagiaan itu, tidak. Untuk bahagia itu cukup memainkan peran kita sebagai manusia. Manusia itu kalau tidak bahagia karena dia memainkan peran sebagai Allah, memainkan peran sebagai malaikat, memainkan peran sebagai iblis. Kita mainkan saja
sebagai manusia berusaha semaksimal mungkin, terbaik, halal. Urusan hasil, urusan Allah. Kita jadi tidak tenang itu karena kita memikirkan hasil. Kita tidak puas dengan hasil. Padahal saya jelaskan, hasil dan usaha itu tidak selalu berimbang lurus. Mohon maaf kalau yang tidak setuju. Usaha dan hasil tidak selalu berimbang lurus hasil. Usaha itu perintah Allah, wajib. Orang mukmin kalau melakukan suatu perbuatan dia tekuni. Al mukmin idza amila amalan atqan, tekun. Tetapi hasil itu urusan Allah. Ada satu sejarah mencatat bagaimana hasil berbeda jauh dengan usaha. Ketika perbekalan Siti Hajar habis, airnya habis, sedangkan dia cuma berdua dengan Ismail alaihissalam, Bunda Hajar mencari air dari mana? Dari Safa ke Marwah. Ini usaha. Sampai 7 kali Safa Marwah, Safa Marwah. Apakah hasil dari Safa atau dari Marwah? Tidak. Hasil dari kaki Ismail yang berada di dekat Ka'bah. Ini masalah rezeki misalnya. Itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan seseorang, kepintaran seseorang, kekuatan fisik seseorang. Ada orang yang kerja cuma 3 jam sehari, 2 jam sehari, rezekinya banyak sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu kan kalau tukang bangunan ya? Tahu ya, tukang bangunan itu mulai kerja jam 9 misalnya, itu di pinggang diikat paku 2 kilo. Ya kan? Diikat paku 2 kilo. Dari pagi sampai sore mengetuk palu terus. Gajinya sebulan cuma berapa? 3 juta, 4 juta. Yang di Mahkamah Agung ngetuk palunya sebulan paling cuma sekali. Ratusan juta. Ini masalah. Gak usah bicara hasil. Gak usah bicara hasil. Kita bicara tentang usaha kita. Kita tekuni saja apa yang kita lakukan. Semoga tidak memperpanjang waktu lagi kita. Sampai jam 1 jadi di dalam aktivitas kehidupan seorang mukmin itu rentetannya adalah ya, stepnya adalah ikhtiar, kasab, raja, tawakal, dan ridho. Step pertama adalah ikhtiar, memilih. Harus memilih yang baik. Kalau seorang petani memilih pupuk-pupuk yang baik, memilih tanah-tanah yang subur, memilih bibit-bibit yang bagus, gitu. Lalu kasab, berusaha. Ini aksi, action. Pada step kedua, bibit yang bagus ditanam di tanah yang baik, dirawat, dikasih pupuk yang bagus pula. Nah, baru boleh ke tahap yang ketiga, yaitu berharap. Berharap kepada Allah, karena kita sudah usaha maksimal. Pada saat kita sudah berharap, ya, lalu step yang keempat adalah tawakal. Karena bisa jadi ada hama atau musim atau apa yang bisa menggagalkan semuanya. Itu berharap. Pada saat masa panen, apa yang akan kita panen? Ridho. Step kelima. Langkah kelima dalam aktivitas ekonomi adalah ridho. Ibu kebahagiaan itu adalah ridho. Kita ridho saja kepada Allah. Ini wilayah Allah sudah. Wilayah hasil adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi Allah. Jangan memerankan peran Allah jangan. Mengatur udara, itu kan urusan Allah. Kita kan sering tidak bahagia ya. Waduh, hujan lagi ya. Menurunkan hujan tugas Allah. Tugas kita mengambil jemuran. Iya. Kita nggak usah. Atau kita memainkan peran malaikat, mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Itu peran hakim dan atid. Nggak usah. Ya. Sekarang kan gitu, suami-suami pulang ke rumah, masuk kamar mandi bersih-bersih, istrinya langsung cari piala handphone. Tadi SMS sama siapa, telepon sama siapa. Nggak usah. Suami juga gitu, nggak usah. Ada malaikat, ada Allah. Kalau dia mengkhianati ikatan suci pernikahan, akan ada balasan. Allah tidak tidur. Lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia, kita percaya. Pada saat kita sudah memilih dia sebagai pasangan kita. Atau kita mencari-cari kesalahan orang lain, itu tugas malaikat. Atau kita memainkan peran iblis, capek.
mengangkut kata-kata yang tidak baik ke sini biar orang musuhan, ya itu tugas iblis. Kita sudah lemah dengan tugas manusia, tapi kita malah memainkan peran Allah, peran malaikat dan peran setan. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang didiskusikan. Tidak. Jadi saya